Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bukit Waringin Al-Muhajirin Channel. Pada ahad kedua ini, akan kita simak kajian akidah bersama Ustadz Haji TB Muhammad Abdi Abdilan. Semoga kita selalu dalam iman Islam sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali wassalatu wassalamu ala asrafil arab wal ajami Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil ulumi wal hikami. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-hujjaj wal umar wa Abdullah in sa'alu u'tu wa in da'u ujibu wa in anfaqu ukhlifa lahum. Amma ba'du, yang saya hormati dan semoga senantiasa dipanjangkan umur sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala pengurus Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Joko Prabowo dan para asatid, para hujaj, para sesepuh. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para pengurus. Jemaah sholat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati, semoga sehat selalu. Ini baru ketemu habis Ramadan ya? Oh, berarti selamat ya. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semua kegiatan kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan dapat bertemu kembali ba'da Ramadan ya, dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau nggak sehat nggak sampai ya Pak, pusing kepala kira sampai nggak agak ya, apalagi pusing pikiran. Pak ngaji Pak, lagi pusing nih, istri kita nyuruh gak berangkat, banyak pikiran. Berarti bapak-bapak alhamdulillah nih, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubihim. Allah telah memberikan ketenangan kepada hati kita, alhamdulillah. Beda Ustadz, kalau Ustadz biar banyak masalah aja jalan terus. Ya, mau nggak mau ya. Kadang-kadang saya ini suka ditanya sama istri saya, kan manggilnya istri saya itu Kang Haji. Kang Haji itu kalau lagi ceramah, lagi ngaji kayaknya bahagia banget, padahal masalah banyak gitu kan ya. Memang nggak boleh tampakin, boleh tampakin kita hanya kepada Allah Subhanahu. Seakan-akan orang itu lihat kita nggak banyak masalah. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad. Ini kadang-kadang kita punya masalah satu, orang tahu semua ya, jangan sampai seperti itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat. Ini sahabat di waktu Rasulullah ada itu beliau masih kecil ya. Berangkatlah ke Sam. Sam itu terbagi ya, salah satunya adalah Syria. Nah di situ ada 100 sahabat yang bernama Abu Darda buka majlis taklim seperti ini. Sampai di Syria
Ini sahabat ini duduk di majelis taklim. Abu Darda ini tahu betul ini bukan orang Syria. Ngomong-ngomong, sampai ini dari mana? Saya dari Madinah. Ada apa ya? Baru saya lihat soalnya nih. Faqala ji'tu li hadisin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Darda. Saya ini datang ke Madinah, dari Madinah ke sini pengen ngedengar langsung dari mulutmu akan satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul yang kamu dengar langsung dari Rasul. Maka berkata Abu Darda, maka Abu Darda, ajita li hadisin hadza aw li hajatin aw qasdin ghairi. Apakah kamu itu benar-benar mau mendengar satu hadis? Apa ada kunjungan kekeluargaan atau berdagang kali? Faqala la bal li hadza. Maka itu orang bilang, saya kemari bukan mau berkunjung ke saudara, teman, kawan, sanak, saudara bukan, apalagi dagang. Saya kumpul datang kemari pengen dengar satu hadis Rasul yang kamu langsung dengar dari mulut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar begitu, maka Abu Darda menyampaikan, wa qala Abu Darda sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar langsung akan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya langsung dengar. Apa? Man salaka tariqan yabtagi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka, salak itu sekarang bisa divariasi ya artinya itu. Kalau zaman-zaman dulu ya, kalau Sunda mah apruk-aprukan Pak. Ya, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun terus sampai tembus gunung. Cek Sunda mah apruk-aprukan, geledegan tuh, bawa golok, babadin, itu namanya salak. Mungkin kalau daerah-daerah Cirebon ke sana pakai itu perahu ya, Banten perahu. Tapi kalau di daerah desa biasanya galengan, mapai galengan tuh. Nah kalau sekarang kita apa namanya dari rumah kemari ya, mapai galengan kabur-kaburkan bukan, mapai galengan bukan, ya udah aja jalan kaki aja deh. Nah jalan kaki dari rumah kemari namanya suluk. Kalau di zaman sekarang kita dari rumah kemari namanya suluk, jalan kaki. Tapi kalau zaman dulu ngapai galengan. Kalau zaman duluan banget apruk-aprukan. Kayak Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani nyari ustad itu 25 tahun Pak. Nyari ustadnya 25 tahun. Dari gurun ke gurun, dari gurun ke gurun, dari gurun. Setelah 25 tahun ketemu sama Nabi Khidir. Dia belum tahu. Punten Pak, di sini ustadz di mana ya? Oh. Kalau kamu pengen ketemu sama ustadz, kamu tunggu di sini. Nggak boleh kemana-mana. Kalau kemana-mana saya nggak tunjukin ustadz. Ditungguin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, baru datang lagi tuh orang. Tunggu lagi. Diam di sini, jangan kemana-mana. Kalau kamu kemana-mana, ustadz tidak akan saya tunjukin. 2 tahun sampai 3 tahun Pak. Nunggu di situ.
Berarti tadi nyari ustadznya 25 tahun, nunggunya 3 tahun berapa? 28 tahun belum ngaji, baru nyari sama nunggu. Udah 3 tahun diajak. Di zaman-zaman dulu mah apa-apa. Rumah juga kan di puhunan biasanya. Panggung. Di bawahnya sungai. Ya, airnya jernih. Kata Nabi Khidir, kalau kamu mau ngaji, pertama harus bersih badan, bersih hati. Kalau kamu punya hadas, usahakan wudhu. Sempurna wudhu kita apabila sholat, namanya sholat sunnah wudhu. Biasakan seperti itu. Jangan dikasih kesempatan hadas. Tapi kalau kamu benak junub, kamu harus mandi, wudhu, sholat sempurna baru. Baik guru. Nah, mendengar begitu apa yang disampaikan oleh gurunya, malam dia mimpi, Pak. Lelendutan sudah mimpi junub. Dia langsung turun ke kali, dia mandi, kemudian dia wudhu, dia sholat. Wa yaqa'u fi dzalika lail 40 yawman, 40 maratan. Terjadi dia mandi, terjadi dia wudhu dan sholat semalam itu 40 kali mandi, 40 kali wudhu dan 40 kali sholat. Kira-kira kalau kita begitu enggak ya? Karena kalau udah kentut tuh just malas gitu. Padahal airnya gampang gitu, tinggal muter keran. Jadi kita resep biasa membiarkan kita punya hadas. Ya. Kenapa? Innallaha ja'ala nur la yu'ta li'asi. Sesungguhnya Allah telah menciptakan cahaya, dan cahaya itu sangat berharga dan tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang kotor. Contohnya supaya gampang kita paham. Ini kita punya makanan yang sangat mahal, enak, ya, dilihat juga seger. Di sini ada nampan, yang satu bersih, yang satu kotor. Udah banyak lalernya, banyak belatungnya. Kira-kira makanan yang kita sayang-sayang, yang kita beli mahal, yang enak itu rasanya, kira-kira ditaruh di nampan yang mana, Pak? Hah? Pasti kita taruh di nampan yang sangat bersih. Nggak mungkin ini nampan kotor, banyak belatungnya, banyak lalernya, kita kasih seperti itu. Demikian juga ilmu. Ya. Nah, kata baginda Rasulullah, barang siapa yang suluk, tergantung masanya. Kalau zaman dulu ya masanya sampai 25 tahun. Mau ngaji 25 tahun, jalannya aja. Kalau sekarang cukup 5 menit. Ya. Saya ini hampir tiap bulan berangkat ziarah, ya, termasuk Kangjeng Sunan Muria itu. Kalau kita jalan ke Kangjeng Sunan Muria itu 1 jam. Kalau jalan, saya sering ngomong itu bari jalan itu sama jamaah saya, ini jalan udah enak, walaupun nanjak tapi enak. Tapi Kangjeng Sunan Said bersama santrinya di keadaan jalan yang tidak seenak ini, tapi mereka tiap hari karena pengen sholat bersama gurunya, sholat
Tiap hari dia berangkat. Itu jalannya lama, Pak. Mungkin kalau Bapak pernah ke Madinah, ya, di Madinah itu maaf, bukan gurun pasir, gurun batu, ya. Kalau ke jalan gurun batu, ini batu, ini batu, pasirnya berapa persen paling itu? Salah satu sahabat yang namanya Abdullah bin Umi Maktum, yang kesempurnaan fisiknya dikurangin oleh Allah, tidak bisa melihat. Dia termasuk punya rumah, punya bed itu sangat jauh di antara sahabat-sahabat Rasul. Tapi kalau sholat, ketika azan dikumandangkan, dia selalu ada. Artinya dia datang ini dari rumah pasti beberapa jam kemudian yang lalu. Nggak mungkin orang yang matanya nggak ngelihat, rumahnya sampai 5 kilo, azan dia langsung sampai ke masjid, nggak bisa. Suatu hari duduk di depan Rasulullah, ya Rasulullah, hal li raqsa an usalli ma ahli fil bait. Ya Rasulullah, apakah ada kesempatan buat saya untuk saya sholat bersama istri dan keluarga saya di rumah? Walaysa li qa'id wa baiti ba'id. Mungkin kau tahu ya Rasul, rumah saya sangat jauh. Kata guru saya itu, rumah Abdullah bin Umi Maktum kira-kira 5 kilo, Pak. 5 kilo dari sini Citayam. Ya. Dan jalan pun banyak gurun gitu. Ya, kalau ngeleset yang nyerosot gitu. Dan Nabi tahu itu. Kata Nabi, na'am. Na'am. Kalau udah na'am boleh. Ini Abdullah girangnya dalam hati luar biasa. Selesai minta keringanan dari Nabi, pamit 10 meter, Nabi panggil lagi, ya Abdullah, hal sami'tan nida? Abdullah, hal sami'tan nida? Abdullah, apakah kau dengar azan? Azan Bilal, dengar gak? Faqala Abdullah, na'am ya Rasulullah. Abdullah jawab, dengar saya ya Rasulullah. Faqala Nabi, ya Abdullah, ajib. Kalau kamu dengar azan, maka kamu wajib datang kemari. Sudah tidak ada keringanan lagi. Coba kita pikirin nih. Ya, seorang yang sudah tua, yang fisiknya dikurangin oleh Allah, langsung di depan Rasulullah. Ketika Rasul menanya, kamu dengar azan, maka tidak ada keringanan kecuali engkau harus sholat berjamaah. Ya kalau kita sekarang apa, jemaah Masjid Al-Muhajirin ada nggak yang 5 kilo kira-kira? Saya tanya, nih jemaah yang di sini nih, yang suka sholat di sini, ada yang rumah 5 kilo dari sini? Agak ada. Orang dari sini Masjid Darussalam aja nggak sampai 5 kilo. Ya. Kira-kira kalau azan kedengeran kan? Apalagi sekarang pemirpa usod pakai pengeras suara, ibu. Kalau dulu kan memang pakai menara ya, biar jangkauannya lebih jauh. Kalau sekarang pakai mirpa usod, pakai pengeras suara ya lebih jauh. Artinya ketika kita mendengar azan, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus datang sholat berjamaah. Kalau benar-benar kita pengen apa yang didengarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita ini nggak ada kesulitan, kita tuh. Ya. Saya ini maaf, dari dulu kalau pesantren saya nggak pernah tidur di pondok. Saat tidur pasti di masjid depan imam tuh.
Tujuannya khawatir nanti kesiangan, ketinggalan sholat berjamaah. Kalau depan imam itu pasti nanti digotong. Kalau kita udah azan juga belum bangun, pasti bocah tuh gotong kita. Tuh. Itu dari kecil saya seperti itu, ya. Jadi alhamdulillah. Ya. Nah ini kalau kita lihat lagi kepada orang-orang yang khusus, ya, orang-orang yang khusus. Siapa orang-orang yang khusus? Yaitu orang-orang yang khusus itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Fa inna lillahi ibadan in aradu arad. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba, apa yang dikehendaki oleh hamba itu dikehendaki oleh Allah. Jadi bukan dikehendaki oleh Allah, tapi apa yang diinginkan oleh hamba itu dikehendaki oleh Allah. Saya punya kitab namanya Nasoihud Dunia dan Risalatul Mu'awanah, karangan Habib Abdullah. Profilnya saya sering baca. Beliau adalah salah satu orang yang tidak bisa melihat. Di waktu umur 2 tahun, dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah selama 5 waktu. Itu dari mulai umur 2 tahun, Pak. Bahkan malam ketika pulang ke rumah di kamarnya tidak pernah tidur. Sehingga ayahandanya dan ibunya itu sering nangis, khawatir nih anak masih kecil kok malamnya nggak pernah tidur. Kalau sholat 5 waktu ke masjid. Percakapan antara kedua orang tuanya terdengar oleh Habib Abdullah. Maka tidak ditampakkan oleh beliau ketika malam bangun munajat kepada Allah. Nah anak sekarang beda, Pak, maaf. Saya sedih kadang-kadang melihat anak sekarang. Ini anak sekarang itu, maaf, kalau udah di rumah dikasih sama orang tuanya HP supaya tidak ganggu orang tua. Karena banyak kegiatan, masak, nyuci, ya udah anak kasih HP aja. Sampai gedenya ini udah sama sekali udah nggak mau misah sama HP. Bahkan sampai bawa motor itu HP dipegang terus. Satu megang stang, satu megang HP. Ngetik aja udah nggak dilihat. Bahkan dari habis isya sampai subuh sampai jam 6 itu anak main HP berkelompok. Itu sebagian anak-anak ada yang seperti itu. Sholat udah nggak mau tahu. Ya, bahkan ditegur sama orang tua sudah melawan. Bahkan dinasihatin sama guru sudah tidak diambil pusing. Nah ini yang kita khawatirkan. Bagaimana caranya kita menyelamatkan anak-anak generasi kita? Ya, kita kembali lagi kepada zaman-zaman dulu. Maaf, andai kata di Masjid Al-Muhajirin ini azan dikumandangkan banyak orang tua yang berjamaah itu biasa. Ya udah pada tua, kalau kayak buah udah pada kuning, udah pada mateng, bentar lagi diambil. Kalau nggak rajin-rajin lagi mau ngapain? Tapi ketika ada anak muda, ada anak-anak azan dikumandangkan sudah siap siaga sholat berjamaah, ini yang jadi harapan kita. Seperti itu. Nah ini tidak akan terjadi kecuali anak-anak kita dididik dengan agama. Nggak bisa kan tanpa pendidikan agama. Maka saya sampaikan di majelis taklim itu kenapa sekarang banyak orang tua memperkosa anaknya. Bahasa sih memperkosa kalau di TV cuma sampai 4 tahun. Mantu membunuh mertuanya, bahkan dimutilasi. Seorang suami membunuh istri karena cemburu buta, dan berbagai macam kejahatan. Ini bisa terjadi karena orang itu jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang semakin dalam di dalam agamanya, maka akan semakin ada rasa rahman rahimnya.
Dulu saya kan jadi ustadz itu udah hampir 30 tahun lebih, Pak. Ya. Pertama saya keluar pesantren, kalau ceramah galak sih. Bahasa juga kadang-kadang kasar. Ya. Cuma dengan berjalannya waktu, bahasa juga kita pilih-pilih terus, apalagi sekarang udah tua, ngomong juga harus diukur, takut tiap kata-kata kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda ternyata di masa muda dengan masa tua, beda bahasa juga. Makanya kadang-kadang kalau saya ngedenger nih ustadz ceramahnya kasar, nanti juga udah tua mah enggak ya. Habib bahasanya kebun binatang keluar semua, biarin, ntar juga udah tua mah enggak. Karena saya ngerasain begitu, Pak. Nanti sadar sendiri seperti itu. Jadi ceramah juga antara menghadapi anak muda dengan orang tua beda. Nah, kita kembali lagi. Ketika kita ada niat, ngapain kita suruh di situ? Apakah lewat cahaya dulu, keadaan kayak dulu, atau sekarang cuma jalan kaki atau bawa kendaraan? Ya bagi fihi ilman. Ini dalam hadis itu banyak tuh. Ada ya bagi, ada yatlubu, ada yaltamis. Itu artinya sama tuh. Makanya ada hadis ya bagi fihi ilman, ada yaltamis fihi ilman, ada yatlubu fihi ilman. Itu bahasanya katanya sama. Ya. Disebut kalimatun mutaradifah, ya. Kayak kita makan cek Sunda mah tuang emam, ya itu juga sama makan nasi juga. Berangkat sob. Nah, kata Nabi yang disampaikan oleh Abu Darda tadi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, telah memudahkan Allah bagi itu orang jalan menuju surga. Surga itu kita nggak tahu jalannya lewat mana, Pak. Ya, ada yang tahu jalan menuju surga? Nggak ada. Biar pakai apa sih? Met apa? Yang bisa 200 meter belok kanan? Nggak ada. Tapi saya pernah dibohongin juga nih. Lagi jarak ke Banten itu, apruk-aprukan lewat sawah, jalannya hancur itu sampai 2 jam itu. Jadi jalannya memotong jalan sengaja kali itu. Pernah terjadi seperti itu. Bagaimana caranya kita supaya sampai ke surga tanpa hambatan dan rintangan? Yaitu ilmu. Likulli syai'in tariq wa tariqul jannah al ilmu. Tiap sesuatu itu ada jalan, dan jalan ke surga adalah ilmu. Sebenarnya sih kalau ngaji itu idealnya, abdulnya sehari 3 kali, Pak. Kayak minum obat ya, paling sedikit lagi sehari 2 kali dah. Kayak makan ya, itu para kiai ya, mereka itu ngaji bisa sehari 4 kali. Dalam kurun ada yang ngaji 60 tahun, Pak. Bahkan guru saya itu kalau ngaji, sekali ngaji 15 kitab yang ngelugotnya itu. Saya dulu kalau ngaji sampai jam 2 malam ya, jam 2 tidur, jam 4 udah bangun. Mungkin terprovisi kuat kali ya. Kalau sekarang Masya Allah sampai jam 11 aja ya udah, pagi udah begini, gak kuat. Nah, kalau ngajinya sehari 3 kali itu terus diisi, makanya nanti keluar dari pesantren kuat, Pak.
goncangan yang kayak dimanapun, godaan, ya, ujian, masalah apapun kuat. Kenapa? Sudah diisi, sudah dikuatkan keimanan kita, akidah kita sudah kuat. Tapi kalau ngajinya anak-anak itu cuma sebulan sekali, apalagi nggak niat ngaji aja, maaf, niat ngaji dari rumah, benar ngaji, sampai keluar majlis taklim ketiup angin hilang. Apalagi kalau nggak niat ngaji, cuma duduk doang, ya udah di majlis taklim aja udah hilang. Seperti itu. Jadi ternyata ilmu inilah, ya. Kenapa? Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridon bima sunah. Kata baginda Rasul, sesungguhnya malaikat-malaikat menurunkan sayapnya, menghamparkan di antara orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ridon bima sunah, sangat ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya yang namanya ngaji mah walaupun sebentar ngantuk, Pak, ngantuk. Kalau bapak-bapak biasanya, bahkan ada saya dari mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enak kan? Padahal di rumah nggak mau tidur, biarin lagi tidur. Tapi kalau ibu-ibu nggak pernah tidur, dari mulai ngaji, jadi beda. Kalau ibu-ibu mah ngobrol, kalau bapak-bapak tidur. Itu masing-masing itunya. Ya anak-anak kalau nggak tidur nih, kadang-kadang ibu-ibu bawa anak-anak, bosan, anak saya tidur di rumah nggak pernah tidur, bawa mensalim tidur. Memang benar Rasulullah mengatakan, wa innal malaikata qaddau ajnihata ridwan bima sunah. Malaikat itu menghamparkan sayapnya karena saking ridho dengan orang-orang yang nutut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis sama wa man fil ardi hatta hitan fil ma. Oh, di dalam hadis fil jam, fil bahr, banyak itu. Dan malaikat, pohonan, semua yang ada di atas langit dan semua yang ada di atas bumi meminta ampun kepada orang yang alim. Jadi Bapak, kalau kita pengen dapat ampunan dari Allah lewat dipintakan ampun oleh malaikat, oleh pohon, burung, bahkan ikan-ikan yang ada di laut, syarat yang pertamanya kita harus ngaji. Sering saya sampaikan, maaf, fisik kita ini fisik malas, Pak. Coba dah. Karena zaman itu semakin akhir akan semakin tipis imannya. Yang bikin orang itu ibadahnya kuat karena iman. Utsman bin Affan di dalam kitab Tibyan karangan Imam Nawawi, Utsman bin Affan itu menghatamkan Al-Quran paling sedikit 4 kali hatam Al-Quran satu hari. Rata-rata para sahabat menghatamkan Al-Quran tiap hari. Turun ke para tabi'in, di samping mereka menghatamkan Al-Quran, mereka mengerjakan sholat sampai rata-rata umumnya di antara mereka 500 rakaat per hari. Bahkan ada seorang perempuan yang bernama Robiyatul Adawiyah, itu dia merutinkan setiap hari sholat 1000 rakaat sampai tutup usia.
1000 rakaat. Coba Bapak ada niat sholat 1000 rakaat? Kagak kuat, jangankan orang biasa, kiainya kagak kuat. 500 nggak kuat, 2,5 nggak kuat, 100 nggak kuat. Kadang-kadang kita terawih sebulan aja, maaf, kadang-kadang bolong-bolong. Jarang itu terawih dari malam pertama sampai malam terakhir ada di masjid full. Sulit luar biasa. Kenapa? Imanu fi hada zamani kasa'ra, kata Habib Abdullah, iman orang sekarang tidak bedanya seperti sehelai lampu. Bapak lihat rambut, nggak bisa kencang dong, nggak bisa diri, pasti meloi. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Lewat fisik agak bisa. Bagaimana caranya? Kita lewat hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi. Fisik sih nggak capek, tapi nilainya melebihi orang-orang yang fisiknya kuat. Rasul mengatakan, huduru majlisal ilmi afdalu min ibadati alfi rakaatin. Catungan, hadir kalian di majelis ilmu lebih utama dibanding kalian sholat sunnah 1000 rakaat. Ini santri enak nih ya. Kalau santri ngajinya sehari 3 kali berarti 3000 rakaat. Kayak nyolatin jenazah. Itu nyolatin jenazah ada untung bagi si mayit, ada untung bagi yang nyolatin, Pak. Kalau si mayitnya ini yang nyolatinnya banyak, sangat untung si mayit. Karena ada Rasul mengatakan, ma mi mayitin yaqumu ala zanazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi illa syafahumullahu lah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada tuh. Tidaklah ada mayit yang mana berdiri di depan mayit itu laki-laki yang tidak menserikatkan Allah 40 orang. Maka ketika mereka mengucapkan Allahumma gfir lahu, maka dosa si mayit semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau kita sekarang ini nyari orang yang ketika ada yang meninggal nyolatin banyak kan sulit. Kadang-kadang ada tetangga dekat-dekat rumahnya, tetangganya meninggal, maaf, tetapnya kerja sama pergi. Ada nggak yang begitu? Cuek aja. Ya Allah. Saya lama di Jakarta, di pesantren lama. Ya kalau di Jakarta mungkin walaupun metropolitan ya, itu kalau ada yang meninggal masjid kagak muat itu. Ya. Karena pendidikannya sudah luar biasa, pengajiannya benar-benar, jadi kepeduliannya udah tinggi. Coba dikasih kabar nanti insya Allah nyolatin ba'da zuhur, ya udah entah sampai sholat zuhur penuh masjid. Tapi kalau di kampung, maaf, di kampung-kampung Pak, ini nyolatin kadang-kadang sampai ada yang paling banyak 3 orang sama amil. Udah begitu amilnya salah, takbirnya 3. Saya kadang-kadang lupa karena jarang nyolatin kali. Bahkan ada juga yang sholat mayit pakai rukuk, pakai sujud. Ya Allah, karena pakai sorban amilnya nggak datang. Biasanya kalau pakai sorban kan Ustadz, Pak Ustadz, maaf amil nggak datang, Ustadznya jadi imam. Ya nolak kan malu. Nggak pernah nyolatin jenazah. Ya mungkin paham dia kalau yang namanya sholat apa pakai ruku sujud. Allahu Akbar. Wah mantep dah Allah Akbarnya. Hebat nih Ustaz. Allahu Akbar. Kepada ruku. Jemaah juga pada blow on.
ya ikut aja ruku. Selesai sholat pada ngobrol, kok pakai ruku sih ya? Tahu? Tanya yuk, tanya. Pak Ustaz, punten mau nanya. Perasaan sih saya pernah buat sholat jenazah nggak ada ruku nggak sujudnya. Oh memang benar. Tadi mayatnya terlalu banyak dosa itu. Pinter banget jawab. Jawaban salah itu, jawaban bela diri namanya. Jadi ngaji. Tapi kalau orang sering sholat jenazah kan enak, kagak ada rukunya, kagak ada sujudnya. Nah ini Bapak sekalian, ya, kepedulian kepada saudara, kerabat, tetangga itu akan tumbuh apabila orang itu mau ngaji, karena mereka masing-masing punya hak. Tapi kalau orang nggak pernah mengaji, maaf dah, jangan kita harapkan dah. Ya. Kata Imam Syafi'i, la khaira liman la yuhibbal ilma. Orang yang tidak mau ngaji nanti hidupnya tidak bisa ada manfaatnya. Ya, buat dirinya sendiri nggak manfaatnya. Ya. Saya pernah ngaji di kaum ibu itu, ibu mabuk. Ibu sekarang ini kadang-kadang hidupnya dengan status. Bahkan sekarang ini lagi tawaf aja, tawapan seperti sholat Pak, pakai status kan. Ya. Anak-anaknya main HP, bapaknya mancing. Ini keluarga kayak gimana? Itu bapaknya hobinya mancing, ibunya hobinya status, anaknya hobinya gadget. Ini nanti masa depannya kayak gimana Pak? Ngaji udah nggak mau tuh. Ya mudah-mudahan dengan adanya pengajian-pengajian seperti kita ini dapat ya meluruskan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Ya, karena Allah mengatakan inna nafsa la ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu mah pasti membawa keburukan. Nah ini Pak, bisa dikendalikan seperti itu. Bukan berarti nggak boleh, ya. Bukan nggak boleh mancing, boleh. Kalau empangnya kita, ikannya juga ikan kita. Seminggu sekali barangkali, nggak usah cari habis isya, ya bari nyorek gitu habis asar gitu kan. Apalagi bari bawa nasinya enak gitu kan. Yang parah mah kan udah beli dicemplungin lagi, dipancingin lagi, dapat atuh girangnya luar biasa. Kayak orang melon itu ya. Belinya sekilo kan 3-4, dicemplungin, dia pancingin, dapat atuh girang. Lebih baik sekilo bawa pulang bikin pecak, nikmat. Nah ini buat sekalian seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya. Barangkali ada pertanyaan Pak, silakan. Dek. Ya. Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak paham semuanya insya Allah. Ya, kalau ibu-ibu biasa banyak pertanyaan. Kita tutup dengan sholawat ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya semua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an mahruman barakan wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suman wa la tajalna fina syahiyan wa la mahruman da'wa bi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan
الأبصار